Ketika program kita sudah berjalan, ada penerima manfaatnya. Tapi, apakah perubahannya bisa diukur? Disinilah pentingnya PML, Planning, Monitoring, Evaluation, and Learning sebagai sistem, bukan sebagai sekedar pelaporan. Membangun sistem PML yang sederhana, relevan, dan berkelanjutan, kita akan belajar menyusun indikator yang terukur, monitoring yang praktis, dan evaluasi yang benar-benar menghasilkan pembelajaran. Pendekatannya sederhana, konseptual, dan langsung bisa diterapkan dalam aktivitas organisasi kita. Karena program yang baik bukan hanya berjalan, tapi terbukti memberikan perubahan. Melalui kelas ini, kita akan belajar bagaimana menerjemahkan ide program menjadi kerangka yang terukur, menyusun indikator yang realistis dan bermakna, mengembangkan sistem monitoring yang tidak membebani, menggunakan data sebagai dasar evaluasi dan pembelajaran, hingga memastikan PML dapat berjalan berkelanjutan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman semuanya di kelas pelatihan yang diselenggarakan Yayasan Penabulu melalui program Lingkar Madani dengan dukungan Packard Foundation ya teman-teman. Oke, perkenalkan, saya Indah Mahdania yang biasa disapa Indah. Saya adalah salah satu tim Lingkar Madani dan juga mungkin teman-teman suka dapat chat ya dari adminnya Lingkar Madani. Itu juga salah satunya aku yang ngechat. Oke, aku hari ini akan membantu jalannya sesi kelas. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan fasilitator yang akan mendampingi nih teman-teman jalannya kelas hari ini, yaitu ada Deana Verta yang akrab disapa Dea atau Kak Dea. Oke, mungkin di sini beberapa teman-teman ada yang udah kenal kali ya, mungkin ketemu di sesi-sesi sebelumnya. Oke, selain itu juga nih teman-teman, pada sesi hari ini akan hadir narasumber yang tentunya ya teman-teman ya sangat berpengalaman di bidangnya. Oke, untuk perkenalan lebih lengkapnya narasumber nanti akan disampaikan langsung oleh Kak Dea ya. Oke, tapi teman-teman tentu aja nih untuk kelancaran kelas hari ini di balik layar ada tim Lingkar Madani yang akan membantu proses kelas hari ini. Oke, teman-teman, kelas ini akan mengangkat topik membangun sistem PML yang sederhana, relevan, juga berkelanjutan yang akan dilaksanakan 4 sesi pembelajaran nih, teman-teman. Yang pertama, PML sebagai sistem strategi organisasi. Dan yang kedua, merancang program dan PML framework yang sederhana. Yang ketiga, monitoring dan pengelolaan data yang efektif. Lalu di sesi terakhir, di sesi 4, ada evaluasi dan learning untuk perbaikan nih teman-teman. Nah, jadi seperti apa yang sudah disampaikan juga ya oleh Om Ripei di teaser gitu kan. Dan juga kita tuh hari ini akan membahas PML sebagai sistem strategis organisasi yang tidak hanya berfungsi untuk pelaporan, tetapi juga membantu perencanaan, monitoring, dan juga evaluasi ya teman-teman pastinya ya. Nah, pembelajaran kali ini untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data nih teman-teman. Jadi melalui pelatihan ini, peserta juga diharapkan mampu membangun sistem email yang sederhana, relevan, dan juga aplikatif untuk meningkatkan kualitas program dan pembelajaran organisasi nih teman-teman. Oke, nah, teman-teman, kalau tadi melihat grup, ada yang izin sedang buka ya teman-teman ya. Oke, mulai kelas hari ini, kami ingin menyampaikan kabar duka. Kami menerima kabar bahwa Bapak Irianto, pimpinan Kipra Papua, yang di mana salah satu mitra Lingkar Madani di fase 4 ini telah berpulang pada tanggal 11 Mei 2026 kemarin, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini sebagian besar kenal dengan Pak Irianto yang super humble ini ya.
Oke, mungkin teman-teman kita boleh ya sejenak menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, untuk mendoakan mendiang agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Oke, teman-teman berdoa dengan kepercayaan teman-teman masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai teman-teman. Terima kasih banyak atas doa dari teman-teman. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan juga ketabahan. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama ya teman-teman ya untuk memandu jalannya sesi sekaligus memperkenalkan narasumber kita di sesi kali ini. Kak Dea, halo Kak Dea. Kak Dea, apakah sudah siap? Halo Kak Dea. Suaranya kok belum terdengar Oke, ya tes di... tes. Halo, halo, halo. Suaraku kedengeran kah? Oh, kenapa sudah terdengar? Oke, kalau Oke, gitu siap. silakan Kak Dea. Oke, terima kasih banyak Kak Indah. Halo sahabat Lingkar Madani, salam kenal. Aku Dea selaku fasilitator nih yang akan nemenin teman-teman semuanya selama kurang lebih 2 jam ke depan untuk berproses bareng-bareng. Nah, mungkin spesifiknya ya, hari ini kita akan belajar tentang female gitu ya. Dan akan ada 4 sesi ke depan yang tadi juga sudah disampaikan sama Kak Indah gitu ya. Tapi di hari ini kita akan mulai satu persatu dulu, step by step dulu, sampai nantinya kita menyelesaikan 4 sesi ke depan. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah join Zoom ini dengan tepat waktu dan harapanku semoga nantinya kita bisa menyelesaikan sesi sampai mungkin sekitar jam 12 ya waktu Indonesia bagian barat dengan lancar seperti itu. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu kabar dari teman-teman semuanya, mungkin boleh disampaikan di kolom chat atau kasih reaction juga boleh. Aku mau tahu nih kabarnya teman-teman gimana. Aku harapannya semoga semuanya sehat sih gitu ya. Dan kalau misal ada yang sedang kurang sehat, semoga bisa segera pulih kembali. Aku sudah lihat teman-teman kasih reaction. Mungkin teman-teman yang lain juga, wow, menyala nih ya. Oke, siap. Thank you teman-teman untuk reactionnya sehat, alhamdulillah. Oke, nah teman-teman tadi juga kayaknya sudah menyampaikan gitu ya, kita akan belajar apa sih, akan ngapain aja, dan tujuan pembelajaran kita tuh akan seperti apa sudah disampaikan. Nah, mungkin sebelum apa namanya, sebelum kita mulai gitu ya, tadi aku udah kenalan, aku juga pengen kenalan nih sama teman-teman yang udah join di sesi hari ini gitu, karena aku lihat sudah ada sekitar 20 partisipan ya yang ada di ruang Zoom ini gitu. Karena kan katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi aku pengen tahu nih teman-teman gitu ya, mungkin formatnya bisa disampaikan nama lengkapnya, dari organisasi mana, dan saat ini lagi handle apa nih di organisasinya masing-masing gitu. Sekalian juga boleh silakan disesuaikan untuk display name Zoom-nya ya. Formatnya itu nama lengkap dan asal organisasi gitu. Dan boleh juga dong teman-teman on cam nih, aku mau lihat wajah-wajah penuh semangatnya di hari ini gitu ya. Boleh banget untuk dinyalakan kameranya biar aku bisa lihat di sini. Sudah ada Kak Marsha, thank you Kak Marsha sudah on cam. Kak Edison juga thank you. Kak Ren juga thank you sudah on cam. Karena itu juga jadi syarat untuk dapat sertifikat nih ya teman-teman ya, teman-teman yang on cam dan mengikuti sesi sampai akhir gitu. Oke, nah aku mau kenalan dulu karena tadi aku udah kenalan. Aku mau tunjuk kali ya, random nih, mungkin 3 orang kenalan dulu. Sisanya boleh juga disampaikan di kolom chat nih, gitu ya. Tadi namanya siapa, asal organisasi, dan saat ini lagi handle apa gitu. Siapa tahu banyak yang relate nih teman-teman yang lainnya juga. Oke, aku mau coba kenalan sama Kak Edison, mungkin boleh, atau Kak Icon ya panggilnya ya. Mungkin boleh kita kenalan sedikit, Kak. Halo, halo. Halo Kak Dea, apa kabar? Hai. Halo, perkenalkan teman-teman aku Edison atau Icon dari Indo Relawan. Di Indo Relawan sebagai Monitoring Evaluation and Learning Specialist dan saat ini lagi ngerjain program apa namanya, temui dan pahami dari Packer juga. Salam Oke, kenal. siap. Salam kenal. Kak Icon ya berarti ya panggilnya ya. Ya, Salam kenal Kak Icon. Semoga nanti banyak insight baru ya di sesi hari ini gitu. Thank you, thank you. Aku mau kenalan lagi sama, coba aku lihat lagi, sama
Kak Rain mungkin boleh dari Pundi Asa ya? Kedengeran ya? Aman-aman Kak, kedengeran. Halo, halo. Ya, kalau salam kenal, nama saya Rin. Saya eksekutif director dari Yayasan Pendiasa Manusia. Cuma harusnya hari ini berdua, nanti tim saya ada yang nyusul. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Rain. Hmm. Mungkin boleh satu lagi, aku mau coba kenalan sama Kak Ersa Mauliza. Boleh Kak Ersa? Oke, terima kasih Kak Dea. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan Selamat aku pagi. Ersa, eh, co-founder dan juga program officer dari Yayasan Partisipasi Muda. Atau kalau di Jabodetabek biasanya kita nama bekennya Generasi Melek Politik gitu Kak. Oke. Eh, kayak gitu. Sekarang mungkin aku lagi program untuk yang terdekat sih Class of Climate Leaders, di mana kita ngedatengin orang-orang muda yang sudah terpilih dari Ambon, Mataram, Manado, sama Jabodetabek. Kita akan training di Jakarta untuk gimana caranya membuat gerakan di daerah masing-masing dan kita berikan mini grant gitu kan. Terima Oke, wah kasih. keren banget. Kasih aplaus dulu nih teman-teman nih buat Kak Ersa. Semoga lancar ya Kak Ersa ya nanti kegiatannya. Dan teman-teman yang lain juga yang lagi ada kegiatan mungkin serupa dan lain-lain. Semoga lancar dan mungkin apa namanya ilmu-ilmu di hari ini bisa diimplementasikan gitu ya di kegiatannya masing-masing. Terima kasih Kak Ersa. Teman-teman Terima yang lain kasih boleh juga. juga dong disampaikan di kolom chat ya kenalannya karena kayaknya kalau unmute semua kayaknya waktunya takutnya nggak cukup, jadi boleh disampaikan juga nanti aku baca satu persatu nih kenalan-kenalannya di kolom chat. Gitu, oke, oke, oke. Kita next dulu. Kita next. Tadi kita udah kenalan. Nah, mungkin aku mau coba tahu nih teman-teman gitu ya. Tadi kan teman-teman udah kenalan dan udah kasih gambaran juga tentang apa namanya tentang background gitu ya di pekerjaannya masing-masing gitu. Nah, aku sekarang pengen tahu nih teman-teman harapan teman-teman gitu ya ikut pelatihan ini itu apa gitu. Nah, ini mungkin kita akan coba isi Mentimeter. Ada yang familiar dengan Mentimeter? Mungkin boleh dibantu share screen ya sama Kak Deva mungkin. Boleh dibantu. Siap, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengisi pretestnya. Nanti juga akan ada post test ya di akhir sesi. Dan teman-teman silakan mengisi kembali untuk mengukur nih kira-kira masih banyak yang salah nggak gitu ya. Oke, oke, terima kasih banyak. Nah, kita bisa next nih teman-teman. Kita udah kenalan, udah ada pretest juga. Aku mau kenalin sedikit narasumber kita yang udah ada nih. Dari tadi udah ada di samping aku sebetulnya gitu ya. Aku mau kenalin. Ini ada, aku akrabnya nyampanya namanya Om Ripe gitu ya. Tapi nama aslinya Om Arif Rahman Iriawan gitu. Nah, Om Arif ini atau Om Ripe ini sudah berpengalaman kurang lebih 15 tahun ya Om ya. 15 tahun gitu ya dalam bidang penelitian PIMEL dan lainnya dan sudah berpengalaman juga gitu ya merancang dan mengimplementasikan penelitian serta intervensi komunitas gitu. Dan fokusnya juga nih ada perencanaan program yang strategis dan berbasis hasil. Jadi teman-teman yang butuh tanya-tanya silakan banget dimanfaatkan waktunya nih buat tanya-tanya langsung sama expert kita hari ini. Dan Om Ripe juga sudah terbiasa ya Om ya mengembangkan sistem monitoring dan pelaporan untuk meningkatkan efektivitas serta akutabilitas program. Jadi memang udah cocok banget jadi narasumber Pimel hari ini dan teman-teman silakan manfaatkan waktunya untuk tanya-tanya langsung ke Om Ripe nanti. Seperti itu. Oke, Om Ripe mungkin tanpa berlama-lama ya kita bisa langsung mulai aja nih sama Om Ripe bareng-bareng. Tadi teman-teman juga udah ada gambarannya ya Om ya. Kira-kira harapannya apa, kebutuhannya apa gitu. Oke, silakan Om Ripe. Oke, terima kasih Dea. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya eh, yang tadi dia ceritakan tuh sebenarnya terlalu berlebihan ya. Saya fokusnya sebenarnya di bidang kesehatan masyarakat ya, tapi dalam bidang female di bidang apapun kita pasti bisa terapkan ketika kita sudah mendapatkan polanya gitu. Nah, tadi waktu pertanyaan di awal itu tentang harapan peserta, insya Allah kita bisa apa namanya bisa penuhi, tapi sepertinya ini ada yang di sesi satu, ada yang di sesi tiga,
dan ada yang di sesi 4 gitu. Jadi mudah-mudahan secara bertahap nanti kita bisa fasilitasi untuk bisa sampai ke arah harapan teman-teman semuanya. Nah, tadi kalau di cerita awal ataupun di pertanyaan-pertanyaan awal nih, eh, kita terlalu langsung ke programatik ya, Kak Dea, gitu. Saya pengen refleksi individual saja teman-teman, bahwa kita tidak perlu langsung ke yang level kerja atau organisasi, tapi kita bisa lihat ke dalam kita sebagai individu gitu. Kita sebagai individu, saya ada pertanyaan, tapi jawabnya cukup di chat aja. Oke, bisa jawab di kolom chat ya teman-teman ya. Iya, Siap. nih, apa harapan dan cita-cita yang Anda ingin capai dalam 3 sampai 5 tahun ke depan? Berarti ini individu ya. Ya, secara personal gitu. Mungkin ada yang mau pindah kerja gitu ya Om ya, atau mungkin mau jadi WNA gitu, mau kabur aja dulu gitu, atau yang lain boleh nih teman-teman, cita-cita 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya, satu cita-cita yang diidamkan gitu. Oke. Apakah mau beli mobil? Ya rumah di Menteng gitu boleh Om. Boleh. Nah, Cita-citanya apa nih? Mungkin kita dengar cita-cita tuh kayak kita pas kecil aja ya Om, kayak cita-citanya apa, padahal pas besar tuh mungkin sekarang mungkin kadang suka bingung apa ya, cita-citanya mau apa ya, atau pengen punya apa nih gitu. ya, dia dan sebenarnya kita bisa apa memasukkan kerangka Pimel ini untuk bisa mencapai itu dia. Jadi refleksi diri ini bisa, jadi Pimel nggak cuma buat organisasi ya gitu ya, tapi bisa juga untuk kehidupan kita sehari-hari nih. Menarik banget nih teman-teman. Boleh nih teman-teman disampaikan di kolom chat cita-cita dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Satu aja ya Om Satu berarti ya? aja Satu aja, satu cita-citanya apa gitu. yang kira-kira bisa dicapai dalam 3 atau sampai 5 tahun ke depan. Oke, siap. Boleh nih teman-teman disampaikan. Mungkin mau naik jabatan gitu Om, bisa juga ya. Ada yang mau bicara langsung juga silakan. Oke, boleh teman-teman kalau ada yang mau menyampaikan langsung, boleh raise hand gitu ya. Nanti coba aku bantu pilih dan teman-teman boleh menyampaikan secara langsung. Atau kalau mau di kolom chat aja gitu juga boleh. Cita-citanya apa? Mau punya rumah di Menteng mungkin, atau mau jadi head divisi mungkin gitu ya. Atau mau jadi apa dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, boleh banget nih disampaikan. Harus berhubungan dengan kerjaan? Bagus. Enggak juga Kak. Kak Asa enggak harus berhubungan dengan kerjaan. Lebih ke diri sendiri aja nih. Kira-kira maunya apa gitu. Kalau dia sendiri apa dia? Apa ya aku 3 sampai 5 tahun ke depan? Cita-cita ya? Ya harapan. Harapan. Kalau aku mungkin kayaknya harapannya yang terdekat eh mau bisa apa ya? Bisa settle dan bantu keluarga sih kayaknya. Lebih Oke. kayak memenuhi keinginan-keinginan yang dulu belum terwujud gitu. Nah, mungkin aku mau menabung gitu untuk bisa mewujudkan bareng-bareng sama keluargaku Oke, gitu. makasih. Oke. Oke, bisa ada nggak Wah, Om di kolom chat? Mau lari maraton, bismillah. Oke, Kak Asa, semoga terwujud nih, Kak Asa. Kita doain bareng-bareng ya, teman-teman. Dari Kak Dwi, bisa sekolah lagi, belum kesampaian, kasihkan kerja, katanya. ya, ya, ya. Oke, ada lagi teman-teman. Bisa konsisten main tenis, naik rating, dan nonton semua turnamen tenis. Wah, Kak Rain, mantap. Oke, Kak Arif C. Nugraha, finish High Rocks. Oke. Kayaknya semua OTW atlet. Iya nih, kayak kelasnya kita kelas jadi atlet nih kayaknya Om ya, bukan kelas female. Ya, ya. Oke, menemukan formula pembersih toilet yang ampuh. Tetes langsung kinclong. Kak Icon kalau udah nemuin boleh info-info ya ke aku ya, karena ini juga kayak relate sama semuanya nih gitu. Bisa Barake. Selesaikan studi S2 sambil kerja dengan lancar aman, Kak Jesslyn. Oke. Kak Andi bisa turun BB. Ih, sama Kak, relate. Aku juga mau. Gitu. Terus, ada lagi nih teman-teman kita tunggu nih. Cita-citanya, harapannya apa? Ya, Ada yang ya. mau jadi atlet nih, Om. Kita bisa lihat-lihat nih nanti nih. Ini kita coba ini ya, dia coba mendeskripsikan sesuatu yang kira-kira ada indikator
dicapai atau enggaknya itu seperti apa Oke. gitu. Tadi pengen punya rumah kan, berarti Mm-mm. indikatornya adalah dia pegang kunci rumah, pegang doang atau masuk ke dalam ya? Dalam dong. Punya rumah idaman gitu, seperti itu. Oke. Tadi ini misalnya ada yang pengen studi S2 gitu, itu berarti kan ada prosesnya Ada tuh, prosesnya. mempersiapkan. Betul. Harapan dia 2-3 tahun ke depan mungkin bisa S2 sambil kerja. S2 sambil kerja dan lulus juga ya Om ya. Pasti. Jangan masuk aja, tapi sampai lulus insya Allah gitu. Oke, bisa keliling Indonesia nih Om. Kak Ersa Mauliza mau keliling Indonesia. Oke. Nah, sudah cukup tergambarkah Om Ripe Ya, ya. dari harapan teman-teman cita-citanya? Ya, terima kasih teman-teman sudah sharing. Wah, peternakan ikan. Nah, ini lebih apa ya? Bisa diukur nih. Bisa diukur ya. Membuka peternakan ikan. Tapi ukurannya harusnya lebih panjang lagi. Misalnya memproduksi protein hewani di kota Anda gitu. Oke. Jadi membuka peternakan ikan ini adalah di proses. Nah, saya ingatkan kembali bahwa monitoring dan evaluasi pasti teman-teman sudah paham bahwa kita ada 5 tahapan tuh ya. Jadi input Input, itu isinya sumber daya, proses proses, itu aktivitas, aktivitasnya apa ya gitu. mm-mm. Kemudian output itu hasil langsung dari aktivitas, Mm-mm. outcome Outcome, hasil jangka menengah, jangka menengahnya, dan impact hasil jangka panjangnya. impact jangka panjang, jangka yang lebih lama ya gitu. Ya, Dampaknya apa nih gitu. mm-mm. Nah saya tadi bertanya ini kita coba membayangkan impact gitu ya. Impactnya, cita-citanya, mimpinya itu apa? Gitu. Mm-mm. Saya mau kasih contoh nih. eh Oke. Sepertinya untuk yang tadi kamu bilang mau rumah ya, mau beli Iya, rumah. mau beli rumah. Asal sebut aja semoga jadi doa ya. Amin. Oke. Ini nih. Ini share screen saya udah kelihatan belum? Share screen-nya masih loading. Sudah kelihatan. Bisa nah, oke di full screen apa zoom in zoom out-nya. Oke. Udah kelihatan ya semuanya? Belum kelihatan full semuanya. Oh ya, ini ya yang depan kan? Iya, Oke. oke. Nah, teman-teman, tadi yang diharapkan eh, seseorang gitu adalah memiliki sebuah rumah idaman gitu, memiliki rumah idaman sesuai dengan kebutuhan, aman secara finansial, mendukung kualitas hidup yang baik gitu. Ada kriterianya nih, rumah sendiri, nyaman, cicilan terkelola ya, kemudian dengan tempat yang enak, kualitas hidup meningkat gitu. Rumah jadi aset masa depan gitu. Nah, yang kita simulasikan dalam kehidupan hari-hari, apa yang kita cita-citakan itu kita bisa masukkan sebagai impact ya. Oke. Tujuan jangka panjang. Jangka panjangnya. Tujuan jangka panjangnya gitu. Nah, untuk bisa mencapai impact ini Dea ya harus lihat ke belakang bahan-bahan apa yang bisa dibutuhkan, yang harus ada untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang. Tadi rencana berapa tahun untuk punya rumah sendiri? 3 sampai 5. 3-5. Oke deh ya, 3-5 tahun nih. Nah, kita lihat di paling kiri ya, input sumber daya yang dibutuhkan. Mhm. Ketika pengen punya rumah, gitu, kita harus lihat, oh ini mohon maaf, ini pasangan relatif ya, karena belum tentu juga beli rumah harus ada pasangan dulu, ya nggak? Enggak juga sih. Nggak juga ya. Oke, sorry. Ini kayaknya saya salah share screen nggak? Ini contohnya terwujudnya pernikahan yang idaman. Kok bisa Oke. berubah ya? Ke next kali gambarnya ya. Coba mungkin di close dulu, di stop share dulu. Oke, sebentar. Di stop share, di reshare lagi. Oke, tadi contohnya yang beli rumah gitu. Hmm, Oke. Tadi teman-teman juga banyak yang
Oke, nah sambil tunggu teman-teman juga boleh nih sambil mengisi form presensi. Hari ini gitu ya sudah disampaikan juga di kolom chat, takutnya nanti lupa. Jadi boleh sambil diisi dulu untuk presensinya karena ini juga jadi syarat ya untuk teman-teman nanti dapat sertifikat gitu. Oh nggak apa-apa, pakai contoh pernikahan, manifest, siapa tahu abis ini dapat jodoh katanya, amin gitu. Boleh nggak apa-apa Om, jadi contohnya yang mana aja gitu. Oh, ini Power of manifest gitu ya. Oke, boleh Om. oh gitu ya. Oke. Nah, ini memang ini pada umumnya gitu kan perencanaan ini dilakukan. Memang kita harus memahami juga bahwa juga ada yang teman-teman yang tidak memilih untuk tidak menikah atau memilih untuk tidak punya anak. Semua itu Itu pilihan ya. pilihan ya. Kita harus menghargai pilihan masing-masing orang. Ya, ya. Nah ini cita-citanya dalam 3 atau 5 tahun ke depan nih, oh, saya ingin mewujudkan pernikahan idaman yang berkah gitu dengan kriterianya berjalan lasar, kedua keluarga bahagia, bersyukur, menjadi awal yang baik dan tidak timbul konflik gitu. Nah ini tujuan besar dampak jangka panjang yang ingin dicapai ya. Kita contohnya ke pernikahan ya dari ke perumahan ya. Iya ya, menikah dulu gitu jadi nanti beli rumah gitu ya Om ya. Oke. Nah, untuk bisa mencapai tujuan itu, kita lihat di area input ini. Berarti harus ada pasangannya dong. Pasti harus ada pasangannya. Uh, Panggilan pertama ya mencari ya, pasangannya. terus kemudian dukungan keluarganya, terus kemudian panitia ini dibentuk Panitia. internal biasanya. Iya, keluarga ya. Sekarang tuh namanya kalau teman-teman tuh bridesmaid Om, bridesmaid, groomsmen tuh namanya yang Oke. bantu-bantu tuh Om dari internal teman-teman terdekat biasanya gitu. Ya, ya. Nah, masih di area input, ini selain sumber daya, juga ada sumber daya finansial ya. Tuh, Tabungan, mungkin bantuan keluarga, sponsor, sponsor. ada ya? Ada Om. Kalau artis-artis tuh disponsorin Om. Oke. Yang megah-megah tuh disponsorin biasanya. Terus kemudian ada sumber daya non material. Kita perlu niat dan komitmen bersama secara Betul. individu maupun pasangan, kemudian juga waktu, tenaga, dukungan emosional dan komunikasi yang baik gitu. Hmm. Terus juga kita membutuhkan harus ada sarana dokumen, administrasi, tempat acara, peralatan gitu. Jadi input adalah sumber daya yang dibutuhkan agar proses dapat berjalan gitu. Nah, ini pun di area diskusi, di area organisasi pun ada. Kalau misalnya kita sebut impact itu adalah visi organisasi, sedangkan di di sininya di inputnya itu adalah sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Siapa itu? Nanti kita lanjut dulu untuk ke proses dulu ya. Ini masih ke contoh dalam sehari-hari ya. Kemudian ada proses. Ini aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan gitu. Ada diskusi dengan pasangan, konsep, terus kemudian juga urus administrasi pernikahan, catatan sipil, survei lokasi, membeli catering, dan lain-lain. Dan ini adalah aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai terlaksananya pernikahan tadi. Oke. Nah, ketika aktivitas ini sudah teridentifikasi, ada dong hasil langsung. Iya, betul. Nah, hasil langsung ini. Outputnya ya. mm-mm. Nah, output tanggal, gedung, catering, undangan. Nah, tadi di saat pertanyaan di awal itu ada yang bertanya ingin memahami soal indikator itu seperti apa Ya, sih? indikatornya apa aja nih gitu. Mm. Nah, indikator pada umumnya sudah dimulai dari output. Jadi misalnya yang bisa ini undangan tercetak ya. Hmm. Berarti ada 500 undangan yang terdistribusi Oke, gitu. Itu indikator. indikatornya. Indikator untuk pendistribusian undangan. Terus misalnya rundown acara tersedia ya, indikatornya adalah telah disepakati rundown dengan keluarga dengan vendor, Oke. misalnya itu indikator. Gitu. Mm-mm. Daftar tamu. Daftar tamu tersusun, berarti Listnya ya. listnya, Mm-mm. dan akhirnya capaiannya adalah berapa yang hadir. Betul. Yang dari yang diundang atau daftar tamunya berapa gitu ya. Hmm. Terus kemudian setelah output ini ada
proses yang bisa dicapai untuk jangka menengah ya, mungkin di setahun atau di tahun keduanya gitu. Hubungan keluarga semakin dekat, pasangan memiliki kesiapan mental dan administrasi untuk menikah, rencana sudah tersusun, anggaran sudah terkendali. Nah, ini anggaran harus terkendali nih. Kadang-kadang suka over dari yang rencana ya. Betul. Kemudian pasangan sudah lebih tenang, siap menghadapi hari pernikahan. Dan akhirnya dicapailah terwujudnya acara pernikahan. Gitu. Gitu teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk contoh tadi ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kerangka kerja monitoring evaluasi ini harus kita bisa apa analogikan atau terapkan di keseharian, Seharian kita. aktivitas sehari-hari. Jadi nggak harus langsung yang serius-serius, tapi sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari persiapan-persiapan itu juga kita udah menerapkan ya, kurang lebih kayak mungkin tadi ada yang mau S2, pasti kan ada yang disiapin nih berkas-berkasnya, pendaftarannya, mungkin biaya juga kalau nggak semuanya tercover gitu ya Om ya. Tuh. Oke. Mungkin ada komentar dari Dari kolom chat belum Om, belum ada. Mungkin kita bisa lanjut dulu aja. Oke. Ya ini saya contohkan untuk hal yang lain ya. Misalnya kita pengen beli rumah dengan KPR 50% gitu. Nah, di area output ini biasanya muncul indikator-indikator. Jadi indikator itu untuk memastikan bahwa proses atau aktivitas yang ada di sini ini sudah terlaksana dan menghasilkan hasil langsung. Oke. Nah, hasil langsung itu yang kita catat dan itu adalah salah satu indikator ya di area output. Oke. Karena indikator pun ada juga di area outcome dan impact. Ya. Gitu. Oke, sekarang ini saya mau ngajak pengen ada relawan yang bermain peran yang Oke. bisa membacakan ini. Perlu 2 orang relawan nih, dia. Oke, boleh. Siapa yang mau? Siapa teman-teman mau jadi sukarelawan untuk bacain apa? Mungkin boleh di-show dulu atau tunggu orangnya dulu? Tunggu orangnya dulu. Tunggu orangnya dulu. Oke, silakan teman-teman sukarelawan. Mungkin boleh nih 2 orang yang mau menjadi sukarelawan untuk bantu Om Ripe bacain sesuatu yang masih dirahasiakan gitu. Mungkin boleh raise hand kali ya. Boleh raise hand yang bersedia untuk menjadi sukarelawan. Oke, kita coba lihat. Atau bisa aku tunjuk kali ya. Ada spesifik harus cewek cowok atau bebas? Bebas. Bebas. Oke, aku coba mau ajak Kak Arif. Boleh 1 orang. Kak Arif amankah, Kak? Oke, Kak Arif aman. 1 lagi mungkin Kak Amel. Amankah Kak Amel? Oke, Kak Amel juga aman. Oke, ada Om udah 2 orang, Kak Arif sama Kak Amel ya. Mau diapain nih sama Om Ripe nih? Ini Kak Amel dan Kak Arif mau diminta mensimulasikan dengan mulai percakapan Oke. di kantor dengan Gambar ini ya? gambar ini. Oke. Ini 1 Sama berarti ya? yang M Kak Amel, Oke. yang S Kak Arif. Arif. Oke, siap. Jadi membacakan aja ya. Ya, Tapi dengan terlihat nggak teman-teman untuk screen dan tulisannya? Ya, terlihat. Lihat ya? Oke. Gimana Om instruksi lanjutannya? ya silakan kita bermain drama. Oke, drama ya, dibacain aja gitu. Oke, bisa dimulai berarti dari Kak Amel dulu ya. Kita baca dari pojok kiri dulu ya. Gitu. Oke, silakan Kak Oke, Amel. baik. Terima kasih. Suaraku terdengar jelas. Aman Kak, terdengar jelas. Maaf ya kalau ada suara azan juga. Oke. Ya, boleh ya. Kak, lagi sibuk. Apa kegiatan kita di minggu depan? Bentar, saya cek Bu, hari Senin kita ada acara kunjungan Pena Bulu ke kantor. Presentasi sudah disiapkan, Ibu tinggal review akhir. Terus? Hari Selasa sampai Jumat kita akan ada perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala, kegiatan Monef rutin 3 bulanan. Siapa saja yang akan berangkat, Kak? Ibu, saya, Om David dari tim media. Terus siapa lagi? Itu aja Bu, kita bertiga.
Ada yang diajak lagi nggak dari eksternal? Enggak ada, Bu. Oke, Oke. catat-catat. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Arif dan Kak Amel sudah bantu bacakan. Nah, Kak Amel, kira-kira apa yang Kak Amel catat? Nah, eh, yang pertama saya mencatat eh, agenda monitoring tadi ya, Monef tadi Mm-mm. yang diadakan di mana, kita akan kemana. Terus yang ikut serta atau yang berpartisipasi itu siapa? Mm-mm. Dan dari informasi tadi yang ternyata yang berpartisipasi Monef ini hanya dari internal dan yang eksternal belum ada bagian dari eksternal yang ikut serta dalam proses Monefnya. Oke. Itu Eh, aja. oke, makasih. Eh, Kak Arif, ketika Kak Arif bilang, nggak ada yang ikut, Bu. Terus kemudian Kak Amel mukanya tuh kalau di komik itu terlihat bingung. Kira-kira kenapa tuh Kak Arif setelah dijawab seperti itu? Kurang tim, mungkin Bu Amel nih. Kurang apa? Kurang tim. Kurang tim. Oke. Kurang tim Nah, mungkin. teman-teman yang lain bisa bantu menjawab di chat, silakan ya teman-teman. Teman kira-kira kenapa nih Kak Amel kok bingung pas dibilang cuma itu aja Bu bertiga gitu ya. Tapi kok kayak di sini ekspresinya tuh bingung gitu ya. Nah, boleh nih teman-teman kira-kira kenapa ya Kak Amel di sini tuh bingung gitu ketika Kak Arif tadi bilang yang ikut Monef cuma bertiga aja nih gitu. Kira-kira kenapa nih? Apakah tadi kurang tim atau kayak aduh kayak kurang rame gitu ya? Atau kenapa nih gitu? Kok ekspresinya Kak Amel di sini agak bingung gitu ya? Agak kebingungan nih. Mungkin boleh di kolom chat atau ada yang mau langsung unmute mikrofon, mau jawab langsung juga boleh. Kata Kak Asa dia bingung kenapa dia ikut atau orangnya kurang banyak yang ikut. Kenapa nanya hanya dari tim media, kurang tim Monef nih kayaknya kata Kutbi. Ada lagi, kira-kira kenapa kurang SDM yang dibutuhkan kata Kak Ersa gitu. Oke, ada lagi teman-teman kenapa Kak Amel bingung nih gitu. Tadi ada yang dia bingung kenapa dia yang ikut. Apa mungkin yang ikut hanya tim program, nggak ada tim eksternal atau Monef gitu. Oke, Terima kasih banyak nih teman-teman atas responnya ya. Kita lanjut nih. boleh lanjut aja Om Ripe. Itu pertanyaan tadi kamu jawabnya apa? Kalau aku kenapa nggak ada eksternalnya? Karena harus dari dua pihak nggak sih gitu, dari pelaksananya sama dari yang mungkin merasakan atau yang ada di lapangan gitu. Hmm, Itu ya menurut dirimu ya. Kalau gitu kita coba Coba kita lihat. sing- deh. Oke. Iya. Tadi kan kita kita lihat ya apa namanya? Bukan kita lihat, kita dengarkan. eh, Minggu depan ada kegiatan Monef. Iya, Monef tuh disebutkan Monef gitu. Monef. Monef tuh Monitoring evaluasi. evaluasi. Nah, di sini kita coba pahami dulu ya secara definisi ada. Jadi memang ini dua hal yang berbeda. Kadang-kadang banyak teman kita juga yang itu jadi kayak satu kegiatan. Pokoknya kita pergi ke luar kota atau kita pergi ke teman-teman CSO di lapangan, kita bilangnya Monef. Monef. Padahal banyak hal ataupun yang bisa membedakan di antaranya gitu. Nah, pertama ini monitoring dan evaluasi. Ini kita coba bisa lihat dari pertama dari tujuan ya. Dari tujuannya. Monitoring itu memantau kemajuan pelaksanaan, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Istilah memantau, Hmm. kira-kira seperti apa tuh? Melihat secara langsung berjalannya kegiatan, terus mungkin sesuai nggak sama rencana yang disusun sebelumnya, realitanya gitu, dipantau seperti apa berjalannya gitu sih singkatnya yang aku pahami. Oke, catatannya adalah dia menerus kayak apa CCTV. Hmm. Jadi monitoring itu, pemantauan itu
prinsipnya menerus gitu. Oh, terus-menerus dilakukan gitu. Menerus gitu. Kalau misalnya di sini ada CCTV, itu berarti kita sedang dimonitoring, Oke, sedang dipantau nih gitu sedang ya. dipantau. Nah, kemudian evaluasi adalah menilai hasil capaian yang dampaknya lebih panjang lagi gitu. Nah, ini saya coba bedakan, ada tujuan, periode pelaksanaannya, ini rutin atau berkelanjutan ya. Kalau misalnya evaluasi itu pada periode waktu tertentu, 3 bulanan, 6 bulanan, seperti itu. Tentang siapa yang melakukan, dilakukan oleh tim pelaksana program atau staf internal organisasi, dan ini dilakukan oleh evaluator internal dan pihak eksternal yang independen gitu. Nah, tadi nyambung nggak ke yang tadi? Cuma ada internal aja kan, nggak ada Ah, eksternalnya. ya gitu. Jadi dalam proses evaluasi ini kita perlu melibatkan pihak eksternal ya, baik di luar organisasi maupun di luar dari program yang kita laksanakan gitu. Juga bisa juga dari komunitas dan juga stakeholder. Nah, ini perbagian pembedaan secara singkat berdasarkan aspek tujuan, siapa yang melakukan, fokus utama, alat, pertanyaan kunci, jenis data, dan hasil akhir gitu. Nah, alat pun ini jelas berbeda ya. Kalau misalnya monitoring, itu alatnya dicontohkan formulir monitoring, laporan rutin, laporan observasi, dan pertemuan-pertemuan harian gitu. Terus kemudian kalau evaluasi itu menggunakan metode survei, wawancara mendalam, FGD, studi kasus, analisa data capaian program, dan juga review dokumen. Kira-kira itu yang coba kami sampaikan. Coba sampaikan di awal dulu. Kita harus ngeh terhadap perbedaan monitoring dan evaluasi. Gitu deh. Oke, oke. Ada yang mau bertanya atau merespon? Saya Boleh, iya. persilahkan. Mungkin merespons tadi yang Om Ripe barusan sampaikan gitu. Kalau banyak yang bilang Monef gitu. Padahal mungkin justru cuma pemantauan aja gitu ya. Kalau Iya. memang tadi pihak-pihak yang harusnya terlibat justru nggak nggak memenuhi apa ya, nggak memenuhi standarnya gitu ya Om ya. Cuma internalnya aja atau gimana gitu. Ada respons dulu atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman juga boleh ya Om ya. Mungkin Boleh. ada kurang setuju nih sama yang tadi disampaikan, mungkin biasanya gimana gitu. Berarti cerita tadi lagi monitoring ya sebenarnya, kata Kak Asa nih. Baru mau monitoring, mau berangkat monitoring. Jadi bukan monef gitu ya. Nggak ada F-nya Nggak ya. ada F-nya, mon aja gitu ya, monitoring aja. Begitu Kak Asa. Oke, kita bisa lanjut Om, next dulu ke materinya. Saya sudah berubah skrip. Sudah, sekarang di yang monitoring evaluasi yang hijau dan kuning. Oke, teman-teman. Ini kan tadi di awal kita bicara soal sumber daya, aktivitas, hasil langsung, Oh iya, betul. dan juga outcome dan impact ya. Mm-mm. Ini sebenarnya terbagi dua dia. Terbagi dua, oke. Jadi area input, proses output itu adalah area monitoring. Oh, oke. Di bagian Sedangkan monitoring, evaluasi itu dilakukan di area outcome dan outcome impact. dan impact. Oke. Gitu. Nah, kita ulangi lagi bahwa area input ini sumber daya ini terkaitan dengan sumber daya manusia, finansial, dokumen, jejaring kerja, kemitraan, aturan, ataupun kebijakan yang terkait dengan apa yang teman-teman lakukan di organisasi. Oke. Mm. Itu di bagian input. Ya, di input. Mungkin struktur organisasi. Tadi teman-teman Indo Relawan mau acara apa? Tadi Kak Ichan lagi handle, Kak Ichan atau siapa ya tadi? Lagi handle acara Tempa, kalau nggak salah ya? Kegiatan Tempa. Apa itu? Tempa tadi, sorry Kak, kepanjangannya apa ya? Temu. Ya, KDA Tempa itu program kita itu untuk proses apa namanya semacam program secondment untuk mempertemukan antar OMS, pembelajar dan juga host untuk peningkatan kapasitas organisasi. Organisasi. Jadi berbagai OMS dipertemukan Oke. semacam pelatihan gitu berarti ya Kak Ichan ya? Lebih ke pemagangan, magang. Tapi Oh, ada magang. komponen trainingnya juga, peningkatan. Ya. Oke, thank you, thank you.
Ini Kak Icon, saya saya bisa coba mensimulasikan ya di sini ya, di area ini. Eh, di area outcome-nya adalah peningkatan kapasitas organisasi jejaring Indo relawan, Betul. gitu ya. Nah, kemudian Iya, impact-nya adalah apa visi Indo relawan? aku harus dibantu sama direktur aku ada deh. Ya udah nggak apa-apa. Tetapi Keren ya. pasti ada suatu capaian jangka panjang kan, ketika Yang diharapkan. eh, adanya peningkatan jejaring Ya, CSO Indo relawan di outcome gitu. Kita pasti akan menuju ke visi atau salah satu misi eh, organisasi Indo relawan tersebut gitu. Nah, kita mundur, tapi tempa ya namanya, ya. Iya, tempa. Hmm. Untuk pelaksanaan tempa, kita harus siapkan apa aja di area input. Kepanitiaan, ya, sumber daya, sumber dana, sarana prasarana, kemitraan, kemitraan untuk peserta maupun kemitraan untuk narasumber. Terus kemudian SOP aturan pendukung mungkin ada hubungannya sama indikator SDGs atau ada hubungan sama apa Dikaitkan dengan undang-undang yang relevan dengan kesukarelawanan mungkin ya. Terus kemudian ada trainer dan lain-lain gitu. Nah, ini sebelum mencapai sini pelaksanaan kegiatan, tapi sebelumnya juga ada persiapan-persiapan yang bisa dilakukan ya. Kemudian di sini mencari narasumber, mencari tempat, sampai pelaksanaan kegiatannya terlaksana. Dan ketika pelaksanaan itu terlaksana, sepemahaman saya ya, organisasi itu akan ada semacam asesmen awal gitu dan asesmen akhir, begitu kah? untuk melihat Untuk melihat perubahan, perubahan ya. melihat perubahan dari peserta ya. Berarti outputnya bisa sejumlah jumlah OMS yang mengikuti asesmen awal program Program Tempa tempa. gitu kan, gitu. Atau jumlah peserta yang mengikuti, jumlah sesi-sesi yang terlaksana, jumlah capaian output lainnya gitu. Nah, kemudian di sini juga nanti mungkin di akhir program Tempa organisasi itu akan diasesmen lagi dengan dengan alat ukur yang sama untuk bisa melihat perbandingannya. Perbandingan sebelum dan sesudahnya Sebelum seperti dan apa sesudah, gitu ya. misalnya ya, ada alat pengukuran kapasitas organisasi. Kita ada loh. Nah, setelah itu mencapailah outcome. Adanya berapa misalnya 70% eh, anggota atau peserta OMS yang ikut program Tempa memiliki peningkatan Pemahaman gitu. pemahaman, Dari yang peningkatan. sebelumnya berapa jadi berapa gitu. Nah, makasih sudah bisa jadi saya jadikan Jadi contoh contoh. ini ya. Nggak apa-apa ya. Nah, itu kira-kira yang yang coba saya sampaikan tadi. Pertama dari kita contohkan untuk kegiatan yang sehari-hari, sebenarnya kita bisa gunakan juga kerangka pikir input, proses, output, outcome sampai impact. Kemudian ketika kita diterapkan ke dalam level program ataupun level organisasi pun bisa. Kalau misalnya level organisasi, impact ini tercapainya visi ya, visi dari organisasi. Tapi kalau di level project atau program, impact ini biasanya mengarah ke goals ataupun pemenuhan objektif dari proposal project itu. Oke. Eh, nah, kita sekarang akan coba lebih zoom out lagi. Kita kan belajar apa dari judul sesi ini adalah ada planning dan juga ada learning ya. Oke. Kalau kita zoom out ini tahapannya ini adalah seperti yang saya tampilkan. Pertama itu perencanaan itu di awal. Teman-teman ketika membuat proposal misalnya perlu mengetahui apa-apa aja yang harus disediakan dalam area input gitu. Kemudian dalam pembuatan proposal juga aktivitas apa yang akan dilaksanakan. Dalam proses planning juga output apa yang ingin dicapai gitu. Jadi perencanaan, kemudian penerapannya ini jadi dalam suatu program. Setelah program itu ada,
dimasukkanlah ke dalam skema ini, dikategorikan ke dalam skema ini untuk area yang mana. Dan pembelajaran itu bisa jangka menengah dan juga bisa jangka panjang ya, tergantung kadang ada proyek yang meminta best practice-nya dibuat dalam periode waktu tahunan misalnya. Mhm. Itu juga bisa di learning sih. Oke. Gitu. Nah, bagaimana learning ini digunakan ketika sudah dicapai, itu bisa kita kembalikan lagi. Kalau saya menulisnya di bagian bawah ini, pembelajaran untuk perbaikan yang berkelanjutan ya setelah pengalaman melaksanakan program 2 tahun misalnya. Kita balik lagi ke area perencanaan organisasi. Gitu. Jadi untuk bisa apa memasukkan ataupun menerapkan strategi dan perencanaan kegiatan yang baru, ataupun bisa juga untuk membuat log frame ataupun theory of change itu yang lebih presisi lagi terhadap proyek yang akan dijalankan. Nah, jadi prinsip MEL itu tentunya pertama berorientasi kepada perubahan ya, perubahan dari tahap ke tahap. Ada perubahan itu bisa dilihat dari output hasil langsung, kemudian outcome itu hasil jangka menengah dan impact hasil jangka panjang gitu. Nah, kemudian ada partisipasi melibatkan semua pihak ya. Kalau misalnya di program-program sosial itu juga ada yang istilahnya community led monitoring. Jadi apa monitoring yang dipimpin atau dijalankan oleh komunitas atau teman-teman penerima manfaat dari proyek. Kemudian harus sederhana dan praktis ya, dan juga etis dan aman. Artinya etis ini ketika data kita dikumpulkan, kita ada pelindungan datanya. Misalnya ketika membuat acara, kita bikin concern, bersedia difoto atau tidak, itu juga kita harus bisa apa pahami dan akomodir ya, misalnya untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian apakah butuh alat bantu atau tidak untuk bisa mengikuti suatu aktivitas, itu kita harus pantau, harus bisa pastikan bahwa semua peserta atau semua sasaran apa penerima manfaat program kita bisa mengakomodir setiap kebutuhannya. Kemudian salah satu prinsip MEL itu berdasarkan bukti ya. Jadi dari indikator-indikator yang dikumpulkan, kemudian dianalisa dengan cara melihat pola dan juga apa menyajikan dalam bentuk lainnya yang bisa mendapatkan informasi. Kemudian berdasarkan itulah kita mendapatkan suatu learning dan kita bawa lagi ke siklus perencanaan di tahun berikutnya atau di periode tahun berikutnya. Sementara itu dulu, barangkali ada yang mau dikonfirmasi ataupun mau memberikan contoh yang lain untuk proyek yang sedang berjalannya, saya persilakan. Oh iya, oke. Siap, boleh tanya teman-teman kalau misalkan ada eh, case tertentu ya di organisasi atau program yang sedang teman-teman handle dan mau dikonsultasikan atau mau ditanya ini ke Om Ripe, boleh banget. Boleh raise hand dulu ya kalau misalkan mau menyampaikan secara langsung atau kalau mau disampaikan via kolom chat juga dipersilakan. Gitu. Boleh-boleh kita berbagi tadi udah ada contoh satu ya dari Indo Relawan untuk program Tempa. Mungkin dari teman-teman yang lain nih yang mungkin lagi handle atau ada kegiatan yang sedang berjalan juga eh boleh nih ditanyakan ya langsung gitu ya ke Om Ripe gitu mungkin tadi dari step by stepnya apakah ada yang keskip atau ternyata idealnya seperti apa gitu nah boleh banget nih teman-teman ditanyakan gitu. Kita sambil tunggu nih, teman-teman juga mungkin masih ada yang masih ngetik di kolom chat mungkin ya, gitu. Boleh disampaikan atau mau langsung tanya, boleh raise hand dan langsung menanyakan ke Om Rife, gitu. Oke, belum ada yang raise hand, Om Rife. Mungkin kalau mau dilanjut dulu boleh. Oke, terima kasih. Misalnya coba ke sesi apapun materi yang untuk hari ini yang utamanya ya, yaitu kita kan coba apa namanya membahas, mendiskusikan PIMEL sebagai sistem strategis organisasi. Nah, hal pertama yang harus kita lihat dan pahami adalah visi dan misi organisasi itu sendiri gitu.
Ketika sudah apal, sudah tahu nilainya, prinsipnya, dan mandat organisasi itu akan dibawa kemana, sekelilingnya kita bisa lihat bahwa di situ ada area monitoring dan evaluasi. Itu yang tadi kita bahas. Di sini ada input, proses, output untuk memantau pelaksanaan, melihat kemajuan secara langsung ya. Kemudian juga tadi evaluasi juga menjadi bagian atau yang mengelilingi nilai-nilai atau prinsip organisasi. Dan sebelumnya ada perencanaan, penetapan tujuan, program indikator, rencana pembangunan yang relevan. Kemudian ada learningnya tadi. Di slide sebelumnya sudah coba saya sajikan gitu. Nah, bila siklus planning, monitoring, evaluation, and learning ini dalam manajemen organisasi, ini semuanya seperti ini dan semuanya harus mengarah ke landasan organisasi, yaitu visi dan misi, nilai-nilai, ataupun lingkup kerja, itu pasti harus berhubungan sama itu. Monitoring, evaluasi, dan juga pembelajaran ini sesuatu yang terus berputar ya, terus berputar gitu, tidak ada hentinya, tidak bergantung kepada project. Gitu. Ini baik lagi ke diri kita sendiri nih. Di tengahnya ini kita memiliki suatu misi tertentu ya, ataupun nilai-nilai individual tertentu, prinsip tertentu yang kita secara individu kita pegang, dan kita bisa menerapkan tuh planningnya. Kita punya planning apa aja tahun ini, tahun depan, 3 tahun ke depan gitu. Terus ketika kita konsisten terhadap nilai, prinsip, dan mandatnya dan bawa ke dalam keseharian kita, setiap langkah apapun yang kita laksanakan itu pasti mengarahnya ke sana. Kesana. Dari perencanaan, kemudian di pelaksanaannya, di sini kan ada pelaksanaan tuh hasil langsung ya. Di sini ada input, proses, output, kemudian evaluasi, refleksi, pembelajaran, kemudian untuk perbaikan di tahun berikutnya, gitu, untuk periode berikutnya. Nah, ini siklusnya berputar. Nah, beberapa hal yang bisa saya tuliskan di sini. Planning, monitoring, evaluation, and learning ini memberikan informasi ya untuk organisasi yang lebih fokus dan jelas. Jadi dengan adanya pola pikir atau skema ini, kita sebagai individu, sebagai apa penanggung jawab untuk menghitung evaluasi ini bisa membantu memastikan bahwa apa yang dilakukan itu mengarah ke visi misi organisasi. Jadi membantu organisasi menetapkan tujuan strategis berbasis bukti. Kemudian juga memahami yang terjadi. Karena tadi ada salah satu di area monitoring, caranya adalah memantau secara terus-menerus ya. Jadi ini bisa memahami, memberikan informasi yang terjadi, kemudian dalam periode waktu 3 bulanan, 6 bulanan itu ada evaluasi. Itu juga bisa memberikan sesuatu yang bermakna untuk organisasi, sehingga organisasi ada keputusan yang lebih tepat gitu. Jadi dalam suatu organisasi kan mungkin ada beberapa program yang berjalan ya, dia gitu seperti ya di Kernabulu juga ini salah satu programnya ya, ada Ya, program betul. yang lainnya. Banyak program yang lainnya. Nah, program ini nih berkontribusi ke visi yang mana atau ke rencana strategis yang mana di Penabulu gitu. Itu mungkin pasti akan mengarah ke sana Iya. gitu ya. Kemudian akuntabilitas dan transparansi. Jadi dengan adanya siklus PML ini eh, meningkatkan akuntabilitas pada penerima manfaat juga stakeholder ya. Dan yang paling penting adalah perbaikan berkelanjutan ya, adaptif gitu. Nah, siklus ini akan menghasilkan ada poin-poin yang di bagian kanan ini, program lebih efektif dan relevan, dampak lebih besar dan berkelanjutan, kepercayaan meningkat, organisasi semakin kuat. Nah, prinsip untuk sesi yang pertama ini sebenarnya fokusnya di sebelah sininya, eh, ya. Jadi sebagai bagian dari sistem organisasi ya. Jadi mengarahnya tentunya
Berangkat dari visi dan misinya apa nih gitu Visi ya? misi, nilai prinsip, Nilai dan prinsip. ada area strategis, program strategis ya gitu. Itu mungkin eh ada yang bisa saya sampaikan. Oke, iya. Nah, jadi ini teman-teman untuk gambaran awal gitu ya Om ya, terkait Pimel dan mungkin juga teman-teman tadi juga sudah banyak yang menyampaikan gitu ya, handle project dan lain-lain gitu. Dan mau tahu juga tadi ya, mungkin boleh ditampilkan lagi kali ya Om ya tadi harapan-harapan teman-teman gitu ya di Menti. Oh iya. Kira-kira apa nih yang pengen diperdalam gitu? Mungkin dari Kak Deva ya, bolehkah dibantu share screen lagi? Tadi hasil mentinya di bagian harapan gitu. Harapan ikut sesi hari ini gitu ya. Tadi kan ada yang masih awam nih Om, sama email gitu, pengen tahu gimana sih gitu atau simpelnya berangkat dari mana gitu. Mungkin tadi kalau case organisasi ya berangkat dari visi misi organisasi gitu ya. Apakah program yang kita jalankan sesuai sama visi dan misi yang mana nih gitu dan hal dan step by step dan apa-apa yang dilakukan sesuai nggak sih gitu ya Om ya. Ya, Singkatnya kayak gitu. Nah, mungkin boleh kalau bisa dibantu share screen atau teman-teman kalau kita udah bisa masuk sesi tanya jawab, Om, boleh, ini boleh. boleh teman-teman juga yang mau tanya jawab, tanya-tanya, silakan boleh raise hand atau disampaikan di kolom chat gitu ya. Akan coba kita fasilitasi dengan baik. Semoga pertanyaan-pertanyaan hari ini juga bisa terjawab semua gitu ya. Jadi teman-teman boleh raise hand gitu. Di kolom chat belum ada yang menyampaikan di kolom chat. Nah, ini Kak Rain raise hand Om dari Pundi Asa. Boleh langsung disampaikan Kak Rain silahkan. Ini pertanyaan yang sebelum. Iya, yang sebelumnya itu. Oke, silakan. Halo, Sudah ada. ya halo Mas Halo, Ripe. Ya, ya. jadi mungkin sedikit konteks dulu mengenai organisasi Pundi Asa ya. Jadi Pundi Asa itu sebenarnya uh, dibentuk sebagai respon dari keadaan masyarakat sipil di Indonesia saat ini. Jadi salah satu hipotesa besarnya adalah cara meresponnya melalui sebuah pembentukan alternatif funding dalam bentuk endowment fund, jadi lebih sustainable gitu. Nah, pada saat ini dibentuk itu mungkin uh, ada semacam kayak gambaran besar bahwa oke, pendanaannya akan unrestricted, etc. etc. gitu. Jadi unrestricted dalam artian sebebas-bebasnya. Namun dalam perjalanannya kita kan nggak cuma ngurusin pendanaan, tapi juga kita ngurusin beberapa step gitu. Jadi uh, kadang kami berpikir untuk mengembangkan satu si theory of change sama juga mengukur impact-nya itu jadi ada beberapa pilar gitu. Jadi nggak cuma bagaimana misalnya dana menyentuh organisasi, dananya akhirnya dibuat seperti apa. Tapi mungkin saya nggak akan terlalu detail. Cuma mungkin pertanyaannya yang untuk hari pertama lebih ke punya contoh kasus nggak ya atau pengalaman di mana seiring perjalanannya sebuah organisasi kan tadi sepertinya cycle Pimal ini iteratif ya sampai habis Hmm. terus dia balik lagi informing perencanaan dan juga pembuatan program misalnya. Pernah ada contoh kasus nggak di mana ketika organisasi ini berjalan misalnya punya cita-cita A, tapi ketika misalnya menjalankan, oh ternyata scope-nya lebih aman, kita nggak A, tapi kita mungkin bisa B atau C gitu dan eh, selama itu tidak mengkhianati visi dan misi mungkin kan masih oke gitu ya. Cuma mungkin kami lebih penasaran ada contoh kasus atau referensi nggak mungkin berdasarkan pengalaman dan biasanya prosesnya seperti apa? Apa sih? Oke, terima kasih. Ini kalau laptop saya habis baterai nggak apa-apa. Boleh charge dulu atau di close juga nggak apa-apa. Saya respon dulu ini Iya, ya, silakan. pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya pahami ya, jadi ketika Pundi Pundi Asa ini sudah memiliki cita-cita atau misi jangka panjang, visi-visi apa termasuk nilai-nilai yang mungkin itu tertulis di ADART ya, Kak.
betul ya, di ART gitu. Nah, ketika sudah organisasi, selain ART kan biasanya membutuhkan rencana strategi 3 tahunan atau 5 tahunan gitu. Nah, contoh kasusnya yang saya pahami adalah ada suatu organisasi eh, memperbaharui Renstra-nya dengan cara memperbaharui Renstra-nya karena Renstra begitu adaptif dengan situasi yang sekarang sedang berjalan, gitu. Misalnya ketika organisasi dibentuk, Renstra 5 tahun pertama itu memang sesuai untuk saat itu gitu. Terus kemudian di 5 tahun berikutnya harus ada adaptasi dan itu memungkinkan untuk bisa merubah strategi atau juga menyesuaikan area prioritas atau pilar-pilar gitu Kak Rini. Nah, contoh kasus yang saya amati itu di Penabulu sendiri, di Penabulu tempat bekerjanya Om Ripe. ya. Jadi Penabulu itu awalnya adalah organisasi lokal ya yang mulai bekerja kemudian memperluas jadi wilayah kerjanya di tingkat nasional gitu. Nah, di awal-awal itu Penabulu terbentuk itu ada sekitar lima area strategis. Kemudian setelah berkembang, sekarang pernah menjadi 9 area strategis. Tapi semua itu tuh tujuannya arahnya sama ke visi dan pun misi-misi yang tertulis di ADART gitu. Nah, terus kemudian beralih lagi Penabulu 3 tahun ke depan akan berafiliasi dengan Oxfam Oxfam. misalnya gitu sebagai organisasi menjadi Penabulu Oxfam. Nah, kita ada pembaharuan Renstra lagi khusus untuk mengarah bisa mengakomodir situasi itu gitu. Dari sisi lain, eh, kita tidak mencerdai nilai-nilai yang ditetapkan dalam ADART ya, tujuan pembentukan organisasi maupun juga bagaimana cara-cara keberlanjutan dan penyesuaiannya gitu. Mungkin contoh kasus yang bisa saya contohkan itu di organisasi Penabulu sendiri bahwa ada pembaharuan Renstra yang bisa eh, menyesuaikan dengan kebutuhan. Gitu, Rain. Kak Rain. Sudah terjawabkah atau masih ada yang mau ditanyakan dulu? Hmm, Terjawab. Saya punya asumsi juga pasti akan banyak perubahan gitu. Mungkin eh, saya observasi aja dulu nanti di workshop ini seperti apa. Tapi terima kasih buat sharingnya. Mungkin nanti saya tanya-tanya lagi. ya, siap, siap. Makasih. Siap. Oke, boleh next. Adakah lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin tadi sesuai kondisi organisasi masing-masing, atau ada yang masih kurang jelas nih dari paparannya Om Ripe tadi, atau ada juga hal-hal yang mau disesuaikan gitu ya. Di sini di organisasi kami seperti ini nih Om gitu. Kira-kira baiknya seperti apa ya? Itu juga boleh. Oke. Atau Om Ripe ada materi lagi yang mau di-share dulu? Ya, sambil saya coba lompat sedikit ke file yang yang berikutnya. Udah kelihatan belum? Belum. Oke, kita sambil tunggu. Teman-teman juga kalau mau tanya via kolom chat juga dipersilakan ya. Oke, oke ini tentang theory of change. Ya, di Renstra itu biasanya selain apa namanya selain kerangka logis Monef yang tadi input, proses, output, outcome dan impact, kita biasanya ada cara berpikir seperti ini, kerangka theory of change gitu. Ini diterapkan di organisasi itu di dalam Renstra. Tapi bila ini diterapkan di project itu ada di proposal project gitu. Nah, proposal project ini pasti ada kaitannya sama visi misi organisasi tetap ya. Tapi dia membuat suatu TOC yang lebih hanya di lingkup project itu sendiri. Lebih spesifik. Betul, gitu. Nah, kalau ini pun ditarik ke organisasi, itu polanya akan sama.
alurnya akan seperti ini, tapi levelnya agak berbeda gitu. Jadi penggunaan kerangka logis Monef, baik dari tadi input sampai outcome itu bisa kita zoom in untuk suatu aktivitas tertentu, dan juga bisa zoom out untuk level semua aktivitas dalam satu organisasi. Begitu juga dengan ini teori of change ini. Nah, kalau theory of change ini kita anggap bahwa semua inputnya sudah terpenuhi ya, karena ini sudah siap jalan gitu. Jadi dalam theory of change ini juga melihat eh, perbedaan atau perubahan yang ada dari aktivitas atau kegiatan-kegiatan project dari satu project ataupun project yang beberapa itu dijalankan, kemudian juga menghasilkan hasil-hasil langsung. Nah, hasil langsung ini kontribusinya ke misi, mungkin Proyek A berkontribusi kepada isu strategis nomor satu dari organisasi. Proyek B kontribusi kepada nomor 3 dan nomor 4. Itu bisa aja gitu, seperti itu. Nah, arah impact atau jangka panjangnya itu bisa kembali ke arah organisasi kalau levelnya itu zoom out, tapi kontribusi kepada goals proposal project kalau lebih detail, lebih zoom in gitu. Nah, dalam membaca kerangka TOC ini, kita harus memastikan TOC ini berjalan atau tidak dengan asumsi-asumsi yang harus kita perhatikan. Faktor eksternalnya, asumsi. Misalnya kita melaksanakan eh, pelatihan untuk teman-teman di eh, pesisir pantai misalnya ya, pesisir pantai gitu. Terus kemudian di situ jaringan internet kurang bagus gitu. Jadi bagaimana kita cara menyesuaikan Dengan kondisi kondisi yang ada. Itu asumsi internal, asumsi internal, eksternal gitu. Salah satu asumsi eksternal lainnya, faktor eksternal yang mungkin di luar kendali kita untuk memastikan bahwa tahapan ini berjalan adalah dari kelompok sasaran sendiri, kemudian dari pemangku kepentingan, dan juga dari sumber daya, baik sarana prasarana dan lingkup apa tempat yang mendukung dan juga geografisnya dan juga risiko lainnya gitu. Jadi dengan skema dari kerangka logis Monef ke TOC adalah kita bisa merencanakan, memantau, mengevaluasi program, dan juga kita bisa memahami bagaimana dan mengapa perubahan itu bisa terjadi atau tidak terjadi dengan mempertimbangkan asumsi yang menghambat maupun yang mendukung gitu. Nah, biasanya TOC ini ada dalam proposal project ataupun ada dalam renstra organisasi. Oke, sip. Thank you Om Ripe untuk tambahannya. Teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi terkait materi yang sudah di-share atau mau disesuaikan juga dengan kondisi organisasi juga dipersilakan. Atau tadi mau spesifik nih ngebahas tentang theory of change juga boleh nih ditanyakan ke Om Ripe gitu. Mungkin ini juga teman-teman yang hadir kan tadi backgroundnya rata-rata memang yang handle project ya Om ya, yang handle program gitu. Mungkin ada hal-hal yang spesifik mau ditanyakan terkait programnya, dipersilakan ya teman-teman, boleh banget gitu ditanyakan langsung nih sama Om Ripe karena di sesi berikutnya kita akan ngebahas topik lanjutan gitu ya Om ya. Jadi ini dasarnya dulu nih yang harus dipahami sama teman-teman gitu. Oke. Oke, kita coba lihat atau mungkin kalau aku penasaran juga nih Om gitu ya. Kalau misalkan yang selama ini Om Ripe udah berkecimpung lah ya di dunia perpimelan ini, gitu. Misalkan kalau ketemu nih teman-teman dari berbagai organisasi gitu ya. Misalkan apa sih tantangan mereka atau kendala yang biasanya sering banget terjadi gitu Om? Ya sering ditanyakan gitu. Biasanya apa nih di awal gitu yang mereka tanyakan ke Om Ripe gitu untuk case female ini? Tantangan-tantangan yang pernah mungkin Om Ripe temukan atau sering terjadi gitu. Iya, eh, kadang ini ya, teman-teman tuh di lapangan ya gitu. Itu informasi itu original ya, Original. apa yang didapat langsung dari lapangan gitu. Nah,
eh, Terkadang kita belum bisa memilah antara mana yang disebut data, Oke, mana yang disebut informasi. oke. Nah, itu jadi poin gitu ya. Jadi kita menyajikan data atau menyajikan informasi. Si. Informasi adalah olahan dari data-data yang ada, lapangan yang ada, kemudian dikemas menjadi informasi gitu. Kebanyakan sih dari situnya, Kak Oke, Dea. jadi di awal tuh masih ada kesulitan-kesulitan ya ketika udah terjun nih ke lapangan, udah coba observasi dan lain-lain, adalah temuan-temuan dan lain-lain ketika mengolah hasil temuan itu agak masih saru mungkin ya, yang Ya, antara ya. itu data kah atau itu cuma informasi aja gitu ya. Dan seharusnya menjadi informasi. Oke, dari data-data tersebut jadi informasi yang nanti akan diolah lagi, jadi sampai pembuatan program dan lain-lainnya Ya, gitu ya. Oke, atau teman-teman ada juga yang pernah ini, oke nih dari Kak Asa, raise hand nih Om, ya, silakan Kak. dari Indo Relawan. Ya, halo Om Vive, Kak Dea. Mungkin aku pengen tanya terkait TOC tadi ya, karena Hmm. di case kami mungkin kita pengen lebih usianya baru 10 tahun, udah lebih sih 10 sampai 13 tahun sekarang. Jadi apa namanya, secara secara program, secara eh, mandat, misi, visi itu kita udah selalu apa ya? Udah lebih eh, s- udah lebih terukur lah ya. Cuman dalam hal female tadi kita belum mengukur secara spesifik banget. Jadi aku mikir apakah TOC yang tadi tuh kita punya TOC, kita punya visi adalah sebenarnya menjadikan kerelawanan itu sebagai gaya hidup orang muda di Indonesia, visinya gitu ya. Jadi semakin banyak orang jadi relawan, kami udah turunin tuh ke dalam misi. Jadi program-program kami tuh atasnya tuh ada misinya gitu ya. Jadi kita nggak terlalu jauh ngerjain banyak hal, tapi ya fokus ke beberapa hal-hal yang sesuai dengan misi kita. Buat riset ini. Pertanyaanku, apakah kita perlu membuat TOC per misi itu ya? Jadi satu misi ini misalnya kita menyediakan layanan, kita ingin mempermudah komunitas untuk merekrut relawan dan orang-orang menjadi relawan gitu ya. That's why kita bikin platform indorelawan.org sebagai volunteering platform untuk mereka bisa matchmaking di situ. Nah, itu kan ngelola website gitu ya, Hmm. bikin bikin aktivasi, gimana caranya website-nya tetap memberikan layanan yang bisa berguna dan lain sebagainya. Apakah jadinya perlu dibikin turunan TOC permisi atau memang cukup dalam level visi organisasi gitu secara garis besar, terus ya include dengan misinya. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Bisa bantu saya screen kertas kosong nggak? Oh, whiteboard ya. Whiteboard. Ntar saya ngambil cas satu. Itu di meja, udah di meja Om. Oke, sebentar. Aku dari sini bisa Om, di belakang. Share screen. Whiteboard. Hmm. Oke. Hmm. Ya, nah ini bisa langsung dicoret-coret. Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus. Saya mau konfirmasi tadi visinya apa? Menjadikan kerelawanan sebagai gaya hidup orang muda di Kerelawanan. Indonesia. Sebagai gaya hidup. Heeh. Oke. Misinya ada 3. Hmm. Perlu aku Oke. ini misinya. Eh, Boleh, nggak apa-apa disampaikan aja. Oke, aku kalimatnya biar nggak salah aku cek dulu. Jadi kalau visinya tadi Hmm. eh, menjadikan kerelawanan sebagai gaya hidup orang muda di Indonesia, misinya ada 3, menyediakan pasar aksi baik kita sebutnya. Penjelasannya adalah kita mau membuat proses untuk mencari relawan dan aktivitas sosial jadi lebih mudah melalui platform indorelawan.org. Nah, yang kedua, membuat kampanye kerelawanan. Kita ingin meningkatkan ketertarikan orang muda untuk terlibat jadi relawan dan aktivitas sosial. Jadi penjelasannya
campaign gitu ya, bikin aktivasi kegiatan online, offline, itu adalah lingkup di sini. Beberapa program Indo Relawan juga ada dalam lingkup membuat tadi ya kampanye kerelawanan. Yang ketiga, pemberdayaan organisasi sosial. Nah, ini yang tadi Icon Oh, cerita. Program turunannya adalah kita ingin membantu meningkatkan kemampuan teman-teman ini organisasi diskusi sama siapa? Sama yang bekerja dengan relawan untuk meningkatkan eh, kapasitas mereka dalam hal pengelolaan relawan, termasuk peningkatan kapasitas organisasinya. Tapi kalau dispesifikin lagi, sebenarnya biasanya kita bantu untuk kasih pelatihan manajemen relawan. Tapi kita lumayan agak sedikit berkembang, jadi meningkatkan kapasitas organisasi ya di dalamnya gitu ya. Jadi apapun yang butuh ditingkatkan, tidak hanya manajemen relawan, tapi misalnya manajemen keuangan atau manajemen komunikasinya itu juga kita bantu melalui program Tempa yang tadi gitu. Dengan model matchmaking antar OMS yang tadi diceritain Icon. Itu sih misinya tiga itu. baca. Oke, oke, oke. Ya, makasih Kak Asa. Kak Asa. Detailnya juga ada di kolom chat Om. Tadi dibantu Oh gitu. Icon untuk visinya sama misi-misinya juga udah ditulisin di kolom chat. Oke, 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 makasih. Ini saya ternyata nggak terbiasa dengan alat ini Whiteboardnya ya. ya. Whiteboardnya biasanya saya pakai apa slide PowerPoint kosong gitu. Oke. Dan saya oret-oret. Tapi nggak apa-apa. eh jadi ini eh sebenarnya ini udah mengarah ya. Visi, visi itu kan sesuatu yang ingin dicapai melalui misi-misi. Misinya ini ada tiga. Tadi yang pertama itu platform ya, platform pembelajaran ya, poinnya itu ya, untuk Platform penggalangan. kerelawanan ya. Platform kerelawanan Oh, Om. platform kerelawanan gitu sebagai apa membangun jejaring ataupun ketertarikan ya. Buat matchmaking nih kayak kita mau ikut relawan di mana nanti di platform itu Oke, tuh muncul kita bisa pilih kita mau ikut yang apa gitu. oke. Pertama itu platform itu, terus kemudian juga kalau saya ringkas dalam satu kata itu kampanye ya. Poin dua itu kampanye poinnya. Poin dua kampanye ya. Poin dua kampanye. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas CSO Pemberdayaan sebut ya itu bisa dibilang itu peningkatan atau kapasitas. pemberdayaan gitu. Nah, eh ya kalimat itu kurang lebih. ya, ya, ya. Ini coba Oke, aku rapiin dulu ya Om di silakan. whiteboardnya. Heeh. Oke. Boleh dilanjut sambil lanjut. Nah, TOC yang tadi ditanyakan itu, kalau misalnya ada aktivitas yang eh, bersifat project, Hmm, misalnya tadi program Tempa, itu kan dari project ya, yang mengakomodir ke misi nomor 3 Indo Relawan. Begitu betul, ya? betul. Project itu untuk berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Mm. Eh, ada permintaan format donor nggak mengharuskan TOC itu ada atau nggak? Oh, kita udah ada TOT untuk tempanya sendiri udah ada. Oke. Ya, kalau gitu saya rasa udah tepat ya. Hanya saja nanti bisa ditambahkan TOC untuk level organisasi Betul gitu. ya. Jadi TOC untuk level organisasi itu kan berarti tujuan jangka panjangnya itu adalah visinya itu ya, Mm-mm. kerelawanan, menjadikan kerelawanan sebagai gaya hidup, misi ya, nilai-nilai yang ingin dicapai ya gitu. Kemudian pelaksanaannya melalui 3 misi ini. Nah, dari misi-misi ini pun kalau misalnya dari level organisasi bisa dipilah lagi misi satu dicapai oleh pilar satu, pilar dua, Mm. mis dan juga berikutnya. Jadi bisa diurai lagi per pilar supaya lebih spesifik gitu. Karena tadi dari sisi apa pemberdayaan pun ada yang apa pembukaan jejaring kerja dan peningkatan kapasitas kalau nggak salah ya. Mm-mm. Hmm. Nah, misi ini menjadi tujuan akhirnya, kemudian juga visi visi yang ada 3 ini itu 3 koridor utama
yang di bawahnya dikontribusi oleh bisa disebut pilar ataupun strategic objektif ataupun apa yang mengarah ke setiap misi-misi yang ada gitu. Nah, berarti eh, berhubungan sama pertanyaan tadi, apa yang kita tuliskan di sini ini adalah untuk bikin TOC organisasi Indo Relawan Boleh. gitu. Dan TOC untuk di level project itu bisa yang lebih detail sesuai dengan target ataupun objektif dari project itu sendiri. Hmm. Jadi Hmm. misinya itu dijadiin goal ya tadi Iya, ya. Oke, iya. oke. Dan misalnya misi itu jadikan impact untuk outcome-nya kita ambil dari tiga misi ini. Kira-kira indikatornya apa? Misalnya outcome itu kan perubahan jangka menengah ya. Misalnya menyediakan pasar apa ya? Ya bisa itu yang poin tiga misalnya peningkatan meningkatnya kapasitas jejaring Indo relawan. Misalnya itu ya untuk outcome salah satu outcome. Terus kemudian juga tentang kampanye misalnya eh, meningkatnya visibilitas platform Indo relawan. Oke. Terus kemudian kampanye apa ya? Hmm, itu saya kembali nanya, eh, cara mengukur kerelawanan menjadi gaya hidup tuh ada caranya nggak sih? eh nah itu dia. Kan luas banget ya. Kita Hmm, kita belum pernah mengukur dari level visi. Cuman di level misi kita udah secara rutin kan ada laporan tahunan segala macam itu selalu kita ukur. Tapi kan emang visinya kan luas sekali ya. Menjadikan kerawanan sebagai gaya hidup orang muda di Indonesia. hmm, eh Gimana cara ngukur ya? Apakah jadinya lebih banyak orang jadi relawan, semakin banyak komunitas kerelawanan, apakah itu juga apa kontribusi Indo relawannya tuh di mana di bagian visi itu kan visi, maksudnya itu kan goal besar ya, mungkin banyak yang hmm, mendukung dari organisasi lain. Aku yakin teman-teman di sini juga ada yang teman ngerjain sama relawan kan sebenarnya mendukung visinya itu ya, tapi ya, jadi itu yang belum terukur apakah secara kita belum pernah bikin FGD survei gitu kita dalam level platform aja kan kita punya hmm, website ya Om. Jadi yang website itu tuh kita ukur berapa sih yang daftar orangnya, ya, organisasinya ya, berapa. Nah, tapi belum apakah itu udah bisa diklaim sebagai salah satu ya indikator atau capaian yang mendukung si visi secara Indonesia gitu. bisa. Hmm. eh Asa inget nggak itu area evaluasi itu ada di area mana? Input, proses, output, outcome, impact. Evaluasi impact ya tadi. Ya, betul. Impact dan Oke, outcome. impact dan outcome ya. Nah, ciri-cirinya adalah evaluasi adalah berkala, bisa tahunan. Hmm. Jadi kalau misalnya mau mengukur apa tentang visibilitas platform dengan ukuran setiap 6 bulan ataupun setiap tahun, dan itu menjadi salah satu pemenuhan indikator outcome, itu relevan. Oke. Itu contoh misalnya. Saya belum bisa membayangkan juga ketika eh, apa definisi dari misinya saya belum paham. Jadi saya coba menebak-nebak ya. Jadi Hmm. menjadikan relawan sebagai hidup itu gimana cara mengukurnya gitu. Oke, semakin banyak orang jadi relawan sebenarnya sih Mungkin numbers. tergerak untuk ikut volunteer karena kan ini kebanyakan anak muda ya Hmm. sekarang tuh kebanyakan mungkin Gen Z gitu Om seneng tuh Om ikut-ikut volunteer kegiatan. Nah mungkin di sini Indo Relawan mewadahi itu Hmm. untuk teman-teman ini karena kan kadang kita cari-cari kita nggak tahu nih di mana dan seperti apa. Nah dengan Indo Relawan ini jadi wadah untuk kita tuh akhirnya tahu oh kita bisa ikut di sini loh Ya, misalkan ngadain volunteeran apa-apa gitu melalui platformnya tadi gitu. ya, ya, ya. Ya mungkin nanti coba kita
kita sudah berdalami lagi ya, ketika sudah memahami gimana cara mengukur visi, itu akan lebih mudah menentukan indikator outcome Oke. gitu. Oke. Akan dari indikator outcome nanti kan akan bergeser ke indikator output ya. Kita menurun gitu ke bawah ya. Oke. Jadi mulainya dari visi dulu ya. Iya, eh, Dari visi input. itu bisa dicapai dengan eh, perubahan apa aja. Oke. Perubahan itu kita simpan sebagai outcome gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti di sesi selanjutnya bisa ada gambaran yang lebih jelas lagi ya, Iya, Asya. juga Ya. besok nih Om, kan besok kita juga akan bahas lebih detail juga nih. Mungkin teman-teman tadi kalau ada case seperti Kak Asa tadi punya kondisi atau case-case tertentu dari organisasinya, boleh mungkin dari hari ini mulai dicatat, besok jadi disampaikan gitu kali ya Om ya. Jadi kita bisa kasih insight yang lebih detail juga nih untuk buat teman-teman gitu. Dipersiapkan mungkin boleh case-case apa yang mau ditanyakan, dikonsultasikan ke Om Ripe, Ya, boleh banget gitu ya. seperti tadi tulisan di chat ini, ya modelnya mungkin seperti ini, tapi kita ngasih batas waktu sampai jam 5 kali ya, Boleh, boleh. eh, supaya saya bisa pelajari dan juga coba jawab secara detail besok. Boleh teman-teman, nanti kita akan mungkin kita bisa siapin form juga ya. Nanti kita akan siapin form, kita kirimkan di grup WhatsApp gitu ya. Atau nanti akan di Japri. Nah, teman-teman yang mau coba tanya tanya hal yang mungkin lebih spesifik tentang kondisi organisasinya, Seperti ini. seperti ini juga boleh. Jadi besok kita mungkin sebelum sesinya dimulai itu kita bisa ngebahas dulu ya Om ya tentang case-case yang terjadi di organisasi masing-masing. Karena ini macam-macam nih Om, ada dari Indo Relawan, dari Pundi Asa, dari Cita Tanah Mardika dan lain-lain. Mungkin Bidangnya juga bidangnya isunya juga beda-beda, terus juga mungkin kondisinya juga pasti beda-beda gitu ya. Jadi teman-teman boleh atau misalkan nanti ada notes juga mungkin nggak mau spesifik dijelaskan organisasinya juga kita bisa coba bisa, bikin secara lebih general gitu ya ya bisa, teman-teman ya bisa. gitu. Oke, siap. Ada lagi kah teman-teman yang mau ditanyakan? Karena udah mau jam 12 nih kebetulan gitu. Jadi dari Om Ripe mungkin ada tambahan dulu Eh, untuk teman-teman. saya akan coba nyimak komen dan juga apa yang diminta ya di Siap. sini. Sementara ini cukup. Oke, nah aku close whiteboardnya ya. Ya. Udah aku close. Oke. Oke, siap teman-teman. Ini sudah 11:59 gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi dengan baik di hari ini. Dan tadi juga sudah pada nanya-nanya gitu ya. Mungkin besok kalau masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan di hari ini, boleh banget gitu ya disampaikan besok atau nanti kita akan siapkan form juga biar teman-teman bisa mengisi dengan batas waktu jam 5 sore nanti ya waktu Indonesia bagian Barat. Karena saya perlu Nanti Om Ripe perlu buat meracik-racik materi untuk besok gitu sesuai sama case-case yang teman-teman sampaikan nanti seperti itu. Oke, nah mungkin tadi Om Ripe juga mungkin ada closing statement dulu buat teman-teman Om untuk sesi hari ini. untuk sini apa ya? Ya, ini adalah langkah awal ya, langkah awal dan pada prinsipnya saya ingin menyampaikan bahwa prinsip MEL ini jangan hanya dipakai di project, Oke, tapi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita supaya lebih nyata gitu. betul. Oke. Itu aja? Ya, itu aja. Oke, siap. Nah, tadi dalam Ripe udah ada closing statement. Mungkin aku mau coba minta perwakilan kali ya, satu orang untuk kasih refleksi singkat nih setelah hampir sekitar 2 jam kita berproses bareng-bareng. Kira-kira hal apa sih yang teman-teman dapatkan atau apa yang berkesan gitu, yang membekas dan nambah insight teman-teman gitu. Aku mau coba pilih kali ya dari perwakilan teman-teman yang sudah join di sini. Mungkin aku mau coba tanya dari Kak Dwi W. Saputra. Boleh berbagi sedikit kah Kak Dwi kira-kira refleksi singkat hari ini apa nih gitu. Oke. Kaget juga ya langsung ditunjuk. Oke, baik. Terima kasih Om Ripe dan Kak Dea untuk apa ya sesi kelasnya ya, berbaginya hari ini. Jadi memang kalau tadi saya melihat banyak sekali apa ya pembelajaran baru gitu, walaupun memang tidak terlalu baru gitu, tapi saya mendudukannya
ini tuh apa ya, ada apa, ada termnya sendiri gitu tentang si PML ini, karena memang saya di organisasi di bagian tim monitoring evaluasi programnya. Jadi saya tuh hanya melihat memang melihat dari ketika program itu berjalan, ya kita lihat monitoringnya hanya melihat dari proposalnya yang kita tulis tuh apa sih, apa yang kita janjikan, dan kita bisa mengukurnya dari situ. Tapi ternyata memang ada hal lain, bisa juga ternyata kita melihat dari diri sendiri kita aja, lihat dari cita-cita, terus kita outcome mau apa, terus tarik mundur ke belakang outputnya, terus kegiatan yang harus kita lakukan, dan inputnya itu jadi refleksi ke diri sendiri sih. Jadi saya tadi nulis tanya apa, saya pengen sekolah lagi gitu, karena belum kesampaian ya, karena keasikan kerja kayaknya. Jadi saya jadi berpikir mungkin, oh ya kita harus atur dulu nih outcome saya atau goal saya sih pengen sekolah lagi, ya apa ke belakangnya gitu. Jadi semakin tergambar dengan ini sih, apa kalau kemarin kan masih kayak pengen sekolah tapi apa nih, apa harus dulu yang harus dilakukan dulu gitu, masih belum terlalu jelas. Tapi dari sini udah lumayan, ternyata memang tidak harus programatik tapi juga bisa ke diri sendiri sih gitu Kak Oke, Dea. siap. Terima kasih banyak, Kak Dwi. Kita kasih aplaus dulu, teman-teman, buat Kak Dwi. Oke, mungkin satu lagi boleh dari Kak Jesslyn, mungkin bolehkah berbagi kira-kira refleksinya hari ini apa nih, gitu. Halo, suara aku kedengaran jelas nggak, Kak? Aman, Kak, kedengeran. Oke, jadi sorry tadi on cam-nya di pertengahan acara karena tadi dalam perjalanan. Untuk refleksi hari ini sangat menarik, menarik ya. Kebetulan aku baru aja terlibat dalam monitoring dan evaluasi learning di project. Jadi aku belajar banyak hal dari Om Ripe. Terus ternyata itu bisa diterapkan seperti kayak kata Mas Dwi tadi tuh ke aktivitas sehari-hari. Jadi tuh kayak nambah insight aku, kayak terutama sekarang lagi prepare buat studi. Jadi aku bakal coba untuk terapin female ini not only in program but kayak in my daily activities. Thank you so much. Oke, terima kasih banyak Kak Jaslyn. Kita kasih applause dulu buat Kak Jaslyn. Oke, nah ini di kolom chat juga tadi Kak Asa juga ngasih tahu nih gitu ya, Om prepare refleksinya. Jadi tahu nih, email ini bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Email bisa dipakai di level organisasi dan kelihatan garis besar email seperti apa dan bedanya monitoring sama evaluasi itu apa gitu. Oke, alhamdulillah aku senang banget teman-teman, banyak akhirnya ya mendapatkan insight dari sesi kita hari ini. Kita masih ada 3 sesi lagi nih ke depannya yang kita akan ketemu lagi mungkin ya di besok dan di minggu depan gitu. Jadi pastikan teman-teman mengikuti seluruh sesinya ya sampai selesai biar nanti ilmunya juga nggak tercecer gitu ya Om ya, dapat semua package-nya gitu. Nah tadi juga kayak kita belum foto bareng nih teman-teman, kita mungkin bisa dokumentasi bareng-bareng dulu di hari pertama ini. Mungkin bisa on cam ya teman-teman, aku bantu untuk kasih aba-aba. Kita dokumentasi dulu sebentar. Oke, siap. Sudah melihat? Ya. Oke, aku bantu hitung ya, teman-teman. Tim apa teknis juga boleh bantu untuk screenshot ya. Oke, gaya pertama ya. 1, 2, 3. Oke, boleh. Gaya bebas yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, mungkin aku bisa kembalikan dulu nih ke Kak Indah. Udah senyum-senyum Kak Indah sepertinya. Silakan Kak Indah. Oke, terima kasih banyak Kak Dea dan juga narasumber kita hari ini, Om Ripei. Nggak kerasa ya teman-teman, sesi 1 hari ini sudah selesai dan masih ada 3 sesi lagi. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman serta partisipasi aktif teman-teman hari ini tuh bener-bener aktif banget ya. Dan ternyata materinya kayaknya sangat seru ya Kak Dea ya. Seru banget, seru banget. Relate, relate banget. Oke, kalau gitu ada sedikit informasi untuk sesi 2 merancang program dan PML yang sederhana itu ada pada hari Rabu tanggal 12 Mei, tanggal 13 Mei 2026 di jam yang sama ya teman-teman ya, jam 10 sampai dengan jam 12 WIB. Nah, teman-teman bisa menggunakan dengan link yang sama atau teman-teman besok bisa cek kembali platformnya
teman-teman bisa cek di dashboardnya. Kalau misalkan memang ada kendala, teman-teman bisa hubungi ke aku, atau kalau misalkan lupa password, itu juga bisa hubungi ke aku atau adminnya Lingkar Madani gitu. Kita juga mau nginfoin untuk rekaman dan juga materi dapat diakses melalui web lingkarmadani.id. Ini beda ya teman-teman ya sama platformnya. Oke, mungkin dan jika ada pertanyaan lanjutan, teman-teman juga boleh menghubungi adminnya Lingkar Madani. Mungkin itu aja dari aku. Saya mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya sesi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa Semuanya, sampai ketemu lagi. semuanya. Sehat-sehat. Selamat makan siang.